Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hala Febriani from Management Class 23B with NPM 234111003. So in this video, I will explain the material manajemen reputation. Jadi saya akan membahas mengenai manajemen risiko reputasi. Jadi, reputasi ini merupakan aset yang tentunya sangat berharga ya dalam sebuah organisasi karena membangun atau dapat menghancurkan sebuah organisasi. Manajemen risiko reputasi yang efektif sangat penting untuk menjaga citra publik yang positif dan mengurangi potensi krisis. Presentasi ini nanti akan menjelaskan mengenai langkah-langkah utama untuk mengelola dan melindungi reputasi organisasi perusahaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan merangkum beberapa poin penting. Pertama, manajemen risiko reputasi yang efektif sangat penting tentunya untuk melindungi aset tak berwujud paling berharga suatu organisasi. Yang kedua, antisipasi dan mengurangi risiko reputasi melalui strategi yang komprehensif, bukan hanya manajemen krisis reaktif. Ketiga, pantau dan mengevaluasi dan tentunya meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko reputasi secara berkala agar dapat mengimbangi ancaman yang terus berkembang. Kita akan memahami lebih dalam mengenai risiko reputasi. Risiko reputasi ini mengacu pada potensi kerusakan pada reputasi, merek, atau citra publik suatu organisasi karena peristiwa atau persepsi negatif. Risiko reputasi dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk kegagalan produk atau layanan, perilaku tidak etis, pelanggaran keamanan siber, dan layanan pelanggan yang buruk. Kerusakan reputasi dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunnya kepercayaan pelanggan, berkurangnya pangsa pasar, dan kesulitan dalam menarik dan mempertahankan bakat. Penting untuk kita mengidentifikasi ancaman reputasi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Ancaman internal meliputi perilaku karyawan yang tidak etis, kegagalan produk atau layanan, pelanggaran data, dan layanan pelanggan yang buruk. Ancaman eksternal termasuk liputan media yang negatif, reaksi keras di media sosial, skandal industri, dan bencana alam. Selain itu, kita juga perlu mewaspadai ancaman yang muncul seperti teknologi yang mengganggu, perubahan ekspektasi pelanggan, dan lingkungan peraturan yang terus berkembang. Setelah ancaman diidentifikasi, kita perlu menilai paparan risiko reputasi. Ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, penilaian kemungkinan, yaitu mengevaluasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang merusak reputasi berdasarkan data historis dan tren yang muncul. Kedua, evaluasi dampak, yaitu menentukan potensi konsekuensi finansial, operasional, dan reputasi dari krisis reputasi. Yang ketiga, prioritas risiko, yaitu fokus pada risiko dengan prioritas tertinggi yang menimbulkan ancaman terbesar terhadap reputasi organisasi. Yang keempat adalah analisis kerentanan, yaitu mengidentifikasi kelemahan organisasi yang dapat memperarah dampak suatu peristiwa yang dapat merusak reputasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi manajemen risiko reputasi. Strategi ini mencakup beberapa elemen. Yang pertama, pencegahan, yaitu menerapkan kebijakan, proses, dan kontrol secara proaktif mengurangi risiko reputasi. Kedua, persiapan, yaitu mengembangkan manajemen krisis dan rencana komunikasi untuk menanggapi secara efektif peristiwa yang merusak reputasi. Ketiga, pemulihan, yaitu menetapkan prosedur untuk membangun kembali kepercayaan dan memulihkan reputasi organisasi setelah krisis. Untuk menerapkan strategi ini, kita perlu memastikan tata kelola yang kuat dengan akuntabilitas dan proses pengambilan keputusan yang jelas untuk menegakkan standar etika keamanan yang kuat dengan langkah-langkah keamanan siber tingkat lanjut, layanan pelanggan yang luar biasa dengan prioritas pada kepuasan pelanggan, dan kesiapsiagaan krisis dengan manajemen krisis dan rencana komunikasi yang komprehensif. Manajemen risiko reputasi ini adalah proses yang berkelanjutan. Kita perlu melakukan pemantauan berkelanjutan dengan melacak dan menganalisis indikator kinerja utama, liputan media, dan umpan balik pemangku kepentingan secara teratur. Kita juga perlu melakukan penilaian ulang risiko,
yaitu mengevaluasi kembali resiko dan memperbarui strategi manajemen risiko reputasi seiring perkembangan bisnis dan lingkungan eksternal. Yang terakhir, kita perlu melakukan peningkatan berkelanjutan, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan pelajaran yang dipelajari untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko reputasi organisasi. Dalam situasi yang krisis, komunikasi krisis yang efektif sangat penting. Kita perlu menanggapi dengan cepat dan transparan, memberikan informasi yang akurat, dan menunjukkan empati kita. Setelah krisis, kita perlu menerapkan rencana pemulihan reputasi yang komprehensif, memanfaatkan media yang positif, dan menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi manajemen risiko reputasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.